Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh setelah kita menyelesaikan pekan PTS. Baik anak-anakku semua, semoga kita selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat, tetap belajar yang baik meski kondisi seperti ini ya. Baik anak-anakku semua, kita akan memasuki pembelajaran baru, yaitu dengan bab FPB dan KPK. Namun, sebelum kita masuk belajar tentang FPB dan KPK itu sendiri, kita harus kenalan dulu bilangan-bilangan yang nanti akan kita gunakan untuk belajar FPB dan KPK. Baik, kita akan mulai belajar mencari tahu apa itu bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, 5, atau 10, kemudian bilangan prima dan bilangan komposit. Baik, yang pertama akan kita pelajari yaitu bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, 5, atau 10. Apa sih bilangan yang habis dibagi? Nah, bilangan yang habis dibagi itu adalah bilangan yang jika dibagi dengan bilangan tertentu, yaitu misalkan 2, 3, 4, 5, atau 10, dia akan habis atau tidak bersisa gitu ya. Ibu jelaskan satu-satu nih. Yang pertama yaitu bilangan habis dibagi 2. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, perhatikan. Pertama, bilangan itu pasti genap. Tahu ya bilangan genap ya. Contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan ini pasti habis dibagi 2. Kemudian ciri berikutnya yaitu satuannya. Jadi kalau ada satuan berarti dia bilangannya puluhan gitu ya. Satuannya 0, 2, 4, 6, atau 8. Nah, contohnya nih, bilangan yang habis dibagi 2, 10, 12, 14, dan seterusnya. Jadi di sini kan satuannya 0, 2, 4 begitu ya. Kemudian, bilangan yang kedua yaitu bilangan yang habis dibagi 3. Seperti apa ciri-cirinya? Perhatikan, bilangan yang jumlah angka-angka penyusunnya itu menjadi 3, 6, atau 9. Contohnya seperti ini. Ibu memberikan bilangan yang besar. Bilangan 126 itu sudah pasti habis dibagi 3. Karena apa? Karena 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. Ini tadi ya penyusunnya 3, 6, atau 9. Kemudian bilangan yang ketiga yaitu bilangan yang habis dibagi 4. Ciri-cirinya bilangannya genap, sama seperti yang ini tadi ya, bilangan habis dibagi 2. Genap, misalkan 8, 12, 16, dan seterusnya. Yang penting dia bilangannya genap gitu. Kemudian 2 angka terakhirnya habis dibagi 4. Ini jika bilangannya besar, misalkan nih 112. 112 itu pasti habis dibagi 4. Karena apa? Karena 2 angka terakhirnya ini ya, 12 ini sudah pasti habis dibagi 4. Berarti bilangan ini habis dibagi 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita akan lanjut lagi. Bilangan yang habis dibagi 5. Ciri-cirinya seperti apa? Nah, bilangan yang angka satuannya 0 atau 5. Jadi, jika ada bilangan yang angka satuannya itu 0 atau 5, pasti dia habis dibagi 5 gitu ya. Misalkan 10. 10 itu habis dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 2. Nggak ada sisanya gitu ya, habis gitu. 15, 20, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang bilangan habis dibagi 10. Ciri-cirinya
adalah bilangan yang angka satuannya 0. Jadi semua bilangan yang belakangnya 0 itu pasti habis dibagi 10. Contohnya 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Jadi begitu anak-anak ya, berkaitan dengan bilangan yang habis dibagi. Baik, selanjutnya bilangan yang kedua, yaitu bilangan prima. Apa bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Nah, bilangan asli itu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, bilangan asli lebih besar dari 1 yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, bilangan itu sendiri. Nah, contohnya, perhatikan, ini adalah contoh bilangan prima. Kenapa 1 tidak termasuk bilangan prima? Karena arti dari bilangan prima tadi apa? Bilangan asli lebih besar dari 1. Berarti 1 tidak termasuk ya. Jadi dimulai dari 2. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ibu beri pemahaman sedikit nih ya. 2 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2 saja. Nggak bisa 2 dibagi 5, 2 dibagi 3, nggak bisa gitu ya. Kemudian misalkan 7. Nah, kenapa 7 disebut bilangan prima? Karena 7 hanya bisa dibagi dengan 1. 7 dibagi 1, ya 7. Kemudian 7 dibagi 7, 1 gitu ya. Jadi nggak bisa lagi 7 dibagi dengan 3, 7 dibagi dengan 4 gitu kan, nggak bisa ya. Jadi tidak habis dibagi gitu. Kemudian kita masuk ke bilangan selanjutnya. 3 yaitu bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu apa? Perhatikan. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1. Oh, seperti bilangan prima tadi ya, bilangan asli lebih besar dari 1. Tapi yang bukan bilangan prima. Jadi selain bilangan prima. Perhatikan contohnya, misalkan 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 14. Gitu ya, dan selanjutnya lagi ada. Baik, Ibu akan berikan contoh gambaran yang lebih mudah dipahami. Perhatikan. Nah, di sini Ibu tampilkan bilangan asli dari 1 sampai 100. Ini semua adalah bilangan asli. Tapi kita akan belajar tadi bilangan prima dan bilangan komposit ya. Kalau bilangan prima dan bilangan komposit adalah tadi bilangan asli lebih besar dari 1. Berarti satunya Ibu hapus. Nah, jadi dimulai dari 2 sampai 100. Perhatikan di sini Ibu warnai. Ada yang hijau, ada yang putih. Perhatikan. Nah, yang hijau-hijau ini adalah contoh bilangan prima. Ya, 2, 3, 5, 7, sampai yang terakhir adalah 97. Kemudian, yang bukan bilangan prima berarti yang warna putih. Nah, jadi bilangan yang warna putih ini adalah contoh bilangan komposit. Begitu ya. Kalau ditampilkan seperti ini akan terlihat lebih mudah gitu. Yang hijau ini bilangan prima, yang putih adalah bilangan komposit. Jadi anak-anakku semua, bilangan-bilangan tadi itu akan kita pergunakan untuk belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor dan faktor persekutuan. Nah, jadi dalam FPB dan KPK ini kita akan menggunakan bilangan-bilangan tadi, yang bilangan habis dibagi dan bilangan prima, begitu ya. Ibu rasa cukup pembelajaran tentang bilangan-bilangan tadi.
Jadi pengenalan awal untuk belajar tentang FEB dan KPK. Insya Allah pekan depan ya. Kita cukupkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.